KUHP kita itu diwarisi dari KUHP Belanda, dan di Belanda sendiri sudah dirubah, sudah diamandemen ratusan kali. Sedangkan KUHP kita itu dicuplik dari Belanda tahun berapa? Tahun 1918. Artinya sudah hampir 100 tahun, 104 tahun. Tidak ada perubahan yang mendasar. Dan kita tidak memiliki sebuah payung hukum sendiri. Kita semuanya dari warisan kolonial Belanda. Kalau menurut saya pribadi ini adalah sebuah sejarah. Kita memiliki sebuah kitab undang-undang hukum pidana yang dimiliki oleh NKRI, Republik Indonesia. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan sebenarnya ada 3 inti. Pertama, terkait dengan pidana. Sekarang ada namanya pidana pokok. Pidana pokok itu apa saja? Pemidanaan, kemudian ada denda, ada apa lagi, hukuman sosial, dan itu belum ada di KUHP kita. Hukuman sosial artinya apa? Indonesia ingin sebenarnya over capacity yang ada di seluruh lapas itu berkurang. Kenapa sih harus pemidanaan, pemenjaraan? Kenapa nggak dibuat sebuah hukuman, misalnya hukuman sosial, menyapu misalnya dari Semanggi ke Monas bagi yang pidana berapa tahun dan berapa tahun. Maka di kita ada tambahan pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana pokok tadi saya jelaskan, ada pemenjaraan, ada pembayaran denda, ada hukuman sosial, ada supervisi. Pidana tambahannya itu terkait misalnya pencabutan hak politik misalnya. Itu ditambahkan di sana, pidana tambahan. Kemudian terkait pidana mati, itu masuk ke alternatif di pidana khusus. Yang tadinya jadi pidana pokok, pidana mati, sekarang menjadi pidana khusus. Dan itu pun alternatif, diberikan sebuah jangka waktu 10 tahun lagi. 10 tahun dulu artinya pada saat dihukum 10 tahun, berkelakuan baik, ya mungkin pidana mati akhirnya bisa berubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana angka, kira-kira gitu. Itu yang mendasar dari perubahan undang-undang hukum pidana kita sekarang. Apakah semuanya baik? Ya pasti ada yang tidak disetujui oleh masyarakat. Kalau kami sebagai praktisi hukum, kalau memang tidak disetujui yang mana? Tinggal melakukan sebuah yang namanya uji materi atau judicial review. Karena undang-undang berarti harus ke Mahkamah Konstitusi, ke MK, buat uji materi di sana. Kemudian ada satu tambahan lagi terkait dengan korporasi. Pidana pertanggungjawaban oleh perusahaan, baik PT, CV, koperasi, dan yayasan. Di sana ada, kalau kemarin itu masih obscure libel, artinya masih samar, sumir, masih samar-samar. Nah, di sini ditambahkan bahwa korporasi atau perusahaan juga bisa kena. Apakah korporasi tersebut dibubarkan atau pemiliknya nanti. Jadi ada pertanggungjawaban pidana dari korporasi tersebut. Itu adalah kemajuan dari undang-undang hukum pidana kita sekarang. Yang tadinya RUU sekarang sudah letterlock menjadi sebuah payung hukum kita, dan itu kita sebut undang-undang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.